Tradisi tekstil sangat kaya tersebar di seluruh Indonesia, di mana tekstil telah dipakai dalam acara sosial, spiritual, dan keseharian selama berabad-abad. Batik, metode pewarnaan lilin yang meninggalkan pola rumit pada kain, juga dibuat di tempat lain di dunia, tetapi telah mencapai tingkat perkembangan tertinggi di Jawa, salah satu pulau utama di Indonesia. Di Jawa, batik dibuat di desa-desa, di dalam dan dekat keraton atau istana, dan pabrik-pabrik dan pusat kreasi perkotaan. Dalam skala nasional, diperkirakan ada ribuan desain batik, dan banyak diantaranya memiliki makna budaya khusus. Batik Jawa telah menjadi bentuk seni yang luar biasa dinamis, mengasimilasi segudang inspirasi sambil mengembangkan dan mempertahankan estetika khas Jawa. Sebagai produk dagang, batik juga memiliki daya tarik tersendiri dan terkenal di pasar internasional. Nilai ekspor produk batik Indonesia diperkirakan mencapai 21,5 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Meski proporsinya mungkin tidak sepadan dibanding dengan total pendapatan nasional pada tahun yang sama, angka tersebut cukup signifikan untuk mempertimbangkan dampak industri batik terhadap kondisi ekonomi nasional. Secara historis, batik sebagai barang dagang telah terlibat di pasar internasional sejak zaman kolonial. Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa Eropa memasuki perdagangan yang sudah aktif antara Cina dan India. Penduduk Nusantara telah menjadi peserta dalam jalur perdagangan ini selama bertahun-tahun. Setelah berdirinya Kongsi Dagang Belanda atau yang terkenal dengan VOC pada tahun 1602, Belanda menjadi kekuatan komersial terpenting di Nusantara. Tekstil India termasuk patola ikat ganda yang mahal dan tekstil blok atau tekstil celup yang lebih murah merupakan mata uang pertukaran yang dominan untuk rempah-rempah Melayu dan barang-barang lainnya. Pada abad ke-17, Belanda mendapatkan monopoli atas kain patola yang sangat terhormat. Permintaan besar di Nusantara untuk tekstil perdagangan India untuk keperluan seremonial dan lainnya mungkin telah berkontribusi banyak pada kemampuan orang Eropa untuk mendapatkan pijakan di Asia Tenggara. Perdagangan mereka akhirnya melibatkan mereka dalam politik lokal, yang menyebabkan periode kolonial Belanda yang panjang. Belanda mempertahankan minat pada tekstil dan tergoda untuk menghidupkan industri batik dalam negeri dengan berbagai cara. Selain itu, perusahaan Belanda Indonesia menjalankan studio batik yang sukses dalam memperkenalkan desain dan kegunaan baru batik, terutama mereka yang terlokasi di pantai utara. Rezim kolonial Belanda diinterupsi sebentar oleh Inggris pada awal abad ke-19 dan runtuh dengan invasi Jepang pada tahun 1942. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950. Di dunia modern, batik sebagai barang dagangan masih memiliki potensi pasar. Daya tarik batik selalu hadir dengan nilai-nilai yang meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan industri ini sebagai bagian dari agenda politik luar negeri yang disebut diplomasi budaya. Dalam agenda pemerintah ini, industri batik memainkan peran yang penting tidak hanya untuk mempromosikan diri sendiri dan mendapatkan lebih banyak koneksi dengan konsumen asing, tetapi juga menjadi representasi budaya dan identitas kebanggaan Indonesia, sebuah simbol nasional. Namun, penting untuk diingat bahwa kegiatan ekspor bukanlah satu-satunya pilihan
bagi industri batik untuk berkembang di Indonesia. Potensi pilihan lainnya hadir dalam bentuk destinasi pariwisata. Hal ini disebabkan oleh keunikan dalam memproduksi kain dan pakaian batik itu sendiri. Secara tradisional, batik dibuat dengan menggambar titik-titik dan garis-garis warna penahan lilin dengan alat yang disebut canting atau dengan mencetaknya dengan cap. Proses produksi seperti ini sudah jarang ditemui di Indonesia, dan dengan demikian telah menciptakan daya tarik tambahan bagi daerah yang masih melestarikan perajin tradisional dalam industri batik. Penting juga untuk dicatat bahwa menjadi tujuan pariwisata juga memerlukan penerapan prinsip dan peraturan pariwisata. Prinsip kepariwisataan 4A, Attraction, Accessibility, Ancillary, dan Amenity, telah menjadi pedoman bagi suatu destinasi pariwisata dalam membangun bisnisnya. A yang pertama, Attraction, mengacu pada atraksi alam, budaya, atraksi khusus, atau jenis lain dari sifat unik dan karakteristik yang dapat ditemukan di suatu daerah dan menarik orang untuk mengunjunginya. Aksesibilitas di sisi lain mengacu pada infrastruktur dan layanan transportasi yang menghubungkan tujuan wisata dengan tempat lain. Ancillary mengacu pada ketersediaan dewan pariwisata, asosiasi, dan komunitas-komunitas yang akan mengakomodasi penyediaan layanan dan untuk calon konsumen dalam mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata. Terakhir, amenity mengacu pada layanan pelengkap lainnya yang penting untuk mendukung destinasi pariwisata itu sendiri, yang meliputi namun tidak terbatas pada bisnis makanan dan minuman, hotel, dan pemandu wisata. Pada penjelasan ini, penting juga untuk menyikapi Desa Bekonang sebagai salah satu desa yang berpotensi dalam mengembangkan industri batik. Selain industri gamelan dan alkohol, Desa Bekonang dikenal juga dengan produksi tekstilnya seperti batik dan kain pantai. Meski ekspor bukan menjadi tujuan utama pemasaran industri tekstil, namun batik di Desa Bekonang tidak diragukan lagi memiliki potensi yang sama dengan produk batiknya lainnya yang ada di pasar internasional. Penting juga untuk dicatat bahwa terlibat dengan kegiatan ekspor juga berarti harus ada peningkatan kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan. Dengan demikian, tersisa sebuah pertanyaan bagi setiap pemangku kepentingan bisnis. Apakah industri batik Desa Bekonang harus lebih banyak melakukan kegiatan ekspor atau tidak? Di Desa Bekonang, masyarakat telah mendirikan sentra pengrajin batik. Melalui pendirian ini menjadi jelas bahwa industri Desa Bekonang bertujuan untuk menjadi tujuan pariwisata sebagai sarana untuk mendapatkan pasarnya. Dengan demikian, aturan 4A juga harus dipenuhi agar bisnis batik Desa Bekonang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Fasilitas penunjang keberadaan industri batik sebagai daya tarik utama budaya seperti infrastruktur transportasi yang memadai, pusat informasi pariwisata, dan layanan pelengkap lainnya harus dikembangkan secara lebih lanjut. Kelemahan utama dari pengubahan desa sebagai tujuan pariwisata adalah ketergantungan pada faktor eksternal. Misalnya, untuk memenuhi prinsip 4A, industri batik harus bekerja sama dengan masyarakat setempat, pemerintah, dan bahkan akademisi. Dalam perkembangannya belakangan ini, pandemi COVID-19 telah memaksa berbagai usaha di Desa Bekonang untuk gulung tikar, dan hal ini tidak menjadi pengecualian bagi industri batik.
Larangan keluar daerah telah menjadi hambatan utama bagi setiap destinasi wisata untuk bertahan dan menyebabkan industri batik Desa Bekonang juga harus mengorbankan usahanya. Mayoritas pengrajin batik terpaksa berpindah pekerjaan dan tidak lagi terlibat dalam produksi pembuatan kain khas desa tersebut. Hal ini tentunya merupakan peristiwa yang sangat disayangkan. Tetapi semoga saja pembahasan dalam video ini dapat memberikan beberapa wawasan mengenai kemana arah industri Desa Bekonang harus menuju setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like jika Anda menemukan bahwa video ini bermanfaat atau dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa untuk berlangganan di kanal YouTube ini untuk video-video dari kegiatan KKN kami selanjutnya. Sampai jumpa!